Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ifah Rahmi Puspitanisa SPD selaku pengajar batik. Pada hari ini, siang ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi supervisi akademik yang dilakukan oleh Bu Anissa selaku guru bahasa Jawa di SMA Kesatria 1 Semarang. Tujuan dari kegiatan pasca observasi supervisi akademik ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan observasi yang sudah dilakukan kemarin, dan pada tahap pasca observasi ini harapannya bisa meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang guru. Baik, saya mulai untuk kegiatan pasca observasi supervisi akademik ini. Assalamualaikum, selamat siang Bu Anissa. Selamat siang Bu Devi. Bagaimana perasaan Bu Anissa nih setelah kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas 12 IPA 3? Alhamdulillah, perasaan saya lega karena sudah melakukan supervisi yang dilakukan oleh Bu Devi. Biasanya kan oleh kepala sekolah ataupun guru senior satu mapel. Nah, ini dengan Bu Devi. Alhamdulillah sudah lega. Baik, alhamdulillah. Saya juga merasa sangat senang Bu Anissa telah berhasil melaksanakan pembelajaran kemarin dengan sangat baik. Di sini kita sifatnya sharing saja Bu Anissa, jadi nggak usah deg-degan. Karena kita saling sharing dalam hal membuat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, kita masuk ke aset pengembangan nih, yang kemarin area pengembangan yang mau dicapai sama Bu Anissa itu ada 3. Ada pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menggunakan IT, dan juga penggunaan bahasa yang tepat dalam penulisan keguritan. Nah, dari ketiga hal tersebut, apakah semuanya sudah dilaksanakan saat observasi kemarin? Belum. Belum. Iya, jadi seperti di luar skenario yang saya rancang di RPP itu kan ada 3 tadi Bu Devi. Iya. Karena kondisi kelasnya itu tidak terlalu kondusif kemarin itu, jadi saya meninggalkan atau melupakan yang aspek diferensiasi itu. Untuk pertamanya saya sudah menggunakan media pembelajaran, menayangkan video tentang musikalisasi keguritan Bu. Jadi sudah ada contohnya, anak-anak sudah mulai berdiskusi tentang pemilihan kelompok, lalu mereka memilih jenis-jenis keguritan. Setelah itu membuat lirik sendiri, saya membimbing mereka menggunakan bahasa Jawa yang tepat. Jika keguritan itu tertuju untuk orang tua, misalnya oleh ibu, jadi saya membimbing mereka menggunakan bahasa krama. Namun jika untuk khalayak umum atau teman sebaya, saya membimbing mereka menggunakan bahasa ngoko. Seperti itu. Lalu yang kedua, yang ketiga saya belum menerapkan yang tadi Bu Devi, berdiferensiasi. Jadi masih ada satu area pengembangan yang belum diterapkan dengan baik, yaitu di pembelajaran diferensiasi. Tadi kalau di bagian penggunaan IT, contohnya Bu Anissa tadi sudah menggunakan video pembelajaran ya, menayangkan video pembelajaran. Lalu untuk yang penggunaan bahasa yang tepat sudah melakukan pembimbingan terhadap mereka sesuai dengan siapa mereka berbicara. Jadi bahasa yang tepat yang harus digunakan apa. Lalu apakah ada tantangan atau kendala Bu Anissa dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi? Tantangannya tadi karena kelasnya itu tidak kondusif karena pemilihan kelompoknya. Jadi kelas tersebut itu, di kelas MIPA 3 itu kelas yang menurut saya masih banyak anak-anak yang istilahnya kalau bahasa Jawa bulu-bulunan. Satu circle harus sama ini. Jadi kemarin itu saya mencoba memahami mereka, mengalah mereka maunya seperti apa. Pembagian kelompoknya itu sudah cukup menguras waktu untuk pembagian kelompok sendiri. Jadi itu tantangan saya dalam pembagian kelompok seperti itu. Jadi kemarin dalam pembagian kelompok itu belum berdasarkan itu ya, pemetaan kebutuhan belajar siswa? Belum. Belum. Jadi maka dari saja itu belum. Tadinya
tadinya awalnya pembentukan kelompoknya sendiri itu bagaimana? Inginnya sesuai dengan kebutuhan mengajar. Jadi Kebutuhan pemetaan siswa. Ya, kebutuhan pemetaan siswa yang misalnya mereka itu dalam aspek audiovisual, lalu visual, auditori dan kinestetik itu belum. Jadi saya pengen gitu Bu Devi, nanti anak-anaknya yang hasil akhirnya video guritanya itu nanti menjadi sebuah video atau praktek langsung, ternyata belum bisa menerapkan. Ya, jadi kemarin itu dalam pembentukan kelompoknya belum berdasarkan ini ya, belum muncul pembelajaran diferensiasinya. Jadi pembentukan kelompoknya masih sesuai anak maunya bagaimana satu kelompok dengan siapa. Oke, berarti itu salah satu tantangan atau kendalanya. Oke, Bu Anissa bagus sudah mengidentifikasi kendala yang terjadi. Lalu langkah apa yang akan Bu Anissa lakukan untuk menindaklanjuti kendala? Jadi kalau langkah yang saya ambil itu yang pertama saya mungkin akan berkoordinasi dengan BK. Iya. BK sudah melakukan observasi bersama ini ya, apa namanya? Iya. Di awal tahun ajaran baru kita sudah melakukan tes bakat minat. Betul, ya, jadi BK sudah punya data, kemarin kan belum sempat ya saya sudah pikir ke sana, belum sempat ke sana, jadi nanti akan langkah saya akan berkoordinasi dengan BK, menanyakan tentang data anak tersebut sesuai dengan bakat minat. Oke, jadi Bu Anissa rencananya dari kendala dalam pembentukan kelompok itu tadi, Bu Anissa mau berkolaborasi dengan guru BK untuk menanyakan bakat minat atau gaya belajar dari anak-anak itu apa saja sehingga bisa dibuatkan kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, seperti yang saya lihat kemarin saya juga ini Bu Anissa memang tapi sudah ada yang terlihat diferensiasi kontennya itu sudah terlihat. Contohnya Bu Anissa kemarin sudah ini mengajar dengan ceramah, itu kan salah satu kontennya dalam bentuk auditori. Lalu menayangkan video pembelajaran itu kan juga untuk anak-anak yang visual, dan juga meminta anak untuk belajar secara mandiri dari bukunya masing-masing, itu kan juga salah satu diferensiasi konten. Jadi ada menggunakan modul atau bahan ajarnya mereka secara mandiri, belajar dari video pembelajaran, dan juga dari materi yang Bu Anissa ajarkan secara ceramah itu sudah berdiferensiasi konten Bu Anissa sebenarnya. Sejujurnya saya belum paham belum terlalu paham tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, mungkin nanti bisa dipelajari Bu Anissa. Lalu kalau untuk di diferensiasi prosesnya juga sudah terlihat Bu Anissa dengan kemarin itu sudah anak-anak bisa diperbolehkan untuk memilih tema keguritan sesuai dengan yang mereka inginkan. Itu juga sudah memberikan mereka berdiferensiasi, memilih sesuai dengan tema yang mereka inginkan mau milih apa. Cuma hanya saja yang berarti menuju ke murid itu ya, kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhan. Iya, pembelajaran diferensiasi kan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, jadi mereka bisa menentukan tema yang apa yang mau mereka ambil, itu merupakan salah satu diferensiasi prosesnya di situ. Cuma yang belum terlihat adalah di diferensiasi produknya Bu Anissa. Kemarin kan Bu Anissa kan hanya meminta mereka untuk dalam 1 bulan membuat dalam bentuk video saja. Hanya video. Iya. Bu Anissa belum memberikan pilihan terhadap mereka. Lalu kira-kira apa yang akan Bu Anissa lakukan untuk bisa memperbaiki pembelajaran diferensiasi di kelas tersebut? Kedua, saya akan berkolaborasi dengan BK tadi. Ya. Pemetaan kebutuhan belajar. Dan yang terakhir saya mungkin akan meminta guru BK untuk berkolaborasi dengan orang tua murid untuk mengajarkan putra-putrinya menggunakan bahasa Jawa. Ini jujur saja sangat sulit Bu Devi. Jadi mereka itu belum bisa membedakan antara ngoko dan krama.
atau ke krama Injil itu masih sangat susah. Perbedaan antara adus siram untuk dirinya sendiri itu mereka aja masih susah. Jadi saya misalnya menggunakan bahasa krama. Kalau ini kalau ini kisah wonten pundi, saya udah menggunakan kata tersebut, tapi mereka bilangnya tindak dolan misalnya. Tindakan itu kan untuk orang tua. Padahal mereka harusnya menjawab kayak salah. Padahal saya sudah memancing dengan kata-kata yang benar, tapi mereka masih salah dalam menjawab. Itu kalau tidak kebiasaan di rumah memang sangat sulit. Jadi saya mikir apa orang tua. Baik. Tadi akan memperbaiki RPP yang memuat pembelajaran diferensiasi. Terus nanti kira-kira untuk diferensiasi produknya, jika sesuai dengan gaya belajar anak itu sendiri, kira-kira bisa dalam bentuk apa saja? Itu nanti keguritannya bisa. Bentuk video, yang jelas video, lalu yang mungkin mereka bisa praktek langsung Iya, praktek langsung di depan kelas menggunakan alat musik asli. Oh, berarti ada yang dalam bentuk video, ada yang bisa praktek langsung di depan kelas menggunakan alat musik, dan ada yang mungkin ada yang memperagakan dramanya seperti itu. Jadi sesuai dengan pilihannya mereka masing-masing. Lalu kalau untuk ini, kemarin saya lihat juga di mereka saat diskusi itu kan sangat kurang ini ya, apa namanya, tidak ada LKS-nya ya Bu Anissa? Ada. Oh ada. Dalam bentuk apa itu LKS-nya Bu Anissa? Bentuknya lembar kerja siswa untuk diskusi. Oh, kalau lembar kerjanya belum ada. Belum ada. Jadi mereka masih diskusi menggunakan bantuan buku. Jadi membuat sama mencari referensinya di internet aja. Oh, baru sampai situ. Nah, nanti kedepannya kira-kira apakah akan dibuatkan lembar kerja siswa saat berdiskusi? Dalam bentuknya seperti apa? Akan dibedakan tidak antara gaya belajar satu dengan gaya belajar yang lainnya? Ya, harusnya dibedakan ya bedanya. Harusnya dibedakan. Harusnya dibedakan. Mungkin bisa bentuknya portofolio. Lembar kerja itu. Apa lagi itu? Ya dalam lembar kerja mungkin hanya dibedakan ininya aja, apa namanya, tata cara atau aturannya, karena beda dengan mungkin antara gaya belajar yang satu dengan gaya belajar yang lainnya kan memiliki apa namanya, siklus yang berbeda. Maksudnya kalau yang gaya belajar visual mereka mungkin harus melihat video terlebih dahulu seperti itu ya. Terus tadi mau berkolaborasi dengan guru BK terkait dengan gaya belajar itu tadi ya Bu Anissa, dan juga berkolaborasi dengan orang tua murid. Untuk berkolaborasi dengan orang tua murid nanti ini bentuknya seperti apa Bu Anissa? Apakah Bu Anissa akan mengundang orang tua murid untuk melakukan sosialisasi atau bagaimana? Biasanya kalau seperti itu kan waktu naik ke kelas setiap kelas kan itu ada seperti panggilan untuk orang tua, semua orang tua bisa datang ke Devi. Oh, pemanggilan orang tua. Itu. Jadi mungkin bisa disampaikan ke situ. Oh, yang penyampaian program kerja. Jadi saya bisa menyampaikan bahwa untuk penggunaan untuk melestarikan budaya, salah satunya dengan menggunakan dibantu dengan sehariannya memakai bahasa Jawa. Jadi anak-anak kan seringnya di rumah pakainya bahasa Indonesia. Oh, berarti include masuk ke dalam ini ya, sosialisasi saat sosialisasi program kerja terhadap orang tua. Nah, untuk bisa masuk ke dalam itu diberikan ada buku panduan diberikan orang tua itu. Iya. Di sekolah kita kan ada ini ya Bu Anissa, ada Hari Kamis Bahasa Jawa. Nah, itu kan sebenarnya kan sudah ada pendidikan karakter ke sana. Tapi apakah sebenarnya ini sudah efektif Bu Anissa? Belum. Jadi kalau kita antar guru, misalnya saya dengan Bu Devi, pakai bahasa Jawa sudah biasa. Tapi kalau antar siswa itu malah biasanya mereka yang menggunakan buku. Tapi kalau untuk gurunya, apalagi
guru bahasa Jawa dengan siswanya saja menggunakan bahasa Jawa, mereka belum bisa apalagi berkomunikasi dengan guru mapel lain. Jadi program sekolah ini tentang Hari Kamis Bahasa Jawa ini belum efektif ya Bu Anissa ya. Jadi memang perlu adanya program lain dan salah satunya dengan itu bisa saya harus berkolaborasi. banyak dibantu oleh guru-guru mapel lain juga. Jadi misalnya bukan hanya saya saja mengajar bahasa Jawa pada hari Kamis, tapi harusnya guru-guru mapel lain yang ada jam di hari Kamis menggunakan bahasa Jawa. Meskipun misalnya Bu Devi menerangkan matematika, Bu Devi harus menggunakan bahasa Jawa. Seperti itu. Jadi itu salah satu kebiasaan menggunakan bahasa Jawa itu selain dengan tadi berkolaborasi dengan orang tua, mungkin bisa diawali dengan di sini dulu Bu Devi. Oh, intinya berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah juga berarti ya Bu. Jadi selain guru BK dan orang tua harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Jadi pada saat Hari Kamis Bahasa Jawa itu seluruh harus menerapkan. Iya, seluruh Bapak Ibu guru harus mau nggak mau harus menerapkan menggunakan bahasa Jawa. Betul. Bahasa Jepang juga, walaupun mengajar huruf katakana hiragana, tapi penyampaiannya harus menggunakan bahasa Jawa. Baik, rencana yang bagus sekali Bu Anissa. Jadi itu salah satunya untuk bisa agar anak itu bisa menggunakan bahasa yang tepat dalam berbicara dengan lawan bicaranya, gitu ya. Lalu tadi Bu Anissa bilang bahwa anak-anak dalam kondisi kurang kondusif. Nah, kira-kira apa yang bisa Bu Anissa lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut? Sebenarnya saya tuh kemarin mau memasukkan ice breaking, cuma tuh lupa. Mungkin sudah keasikan langsung masuk ke materi, jadi tuh lupa ice breaking. Jadi anak-anak mungkin sudah mulai mau saya masukkan ice breaking sudah telat waktunya udah masuk ke inti gitu Bu Devi. Jadi harusnya mungkin saya ice breaking dulu. Tapi sebenarnya ice breaking itu kan tidak harus di awal pembelajaran Bu Anissa. Jadi ice breaking itu bisa dilakukan di inti, di tengah-tengah. Jadi melihat kondisi dari siswa itu sendiri. Jadi misalkan kondisi pada saat di inti mereka sudah mulai kurang kondusif, nah itu bisa dilakukan ice breaking untuk mengembalikan kembali, memulihkan kembali konsentrasi dan fokus mereka untuk belajar. Boleh ya? Boleh. Baik, terus lalu kira-kira rencana itu tadi Bu Anissa akan melakukan mengubah RPP, lalu menggunakan metode yang sesuai. Kira-kira metodenya yang mau digunakan metode apa Bu Anissa besok? Pada saat mau mengubah RPP itu metode yang tepat metode apa? Mungkin metode sesuai pembagian kelompok. Mungkin apakah problem based learning atau project based learning? Bisa sih problem based learning bisa, atau metode jigsaw yang berkelompok itu. Kira-kira mau menggunakan yang mana Bu Anissa? Kayaknya cocoknya yang project based learning ya, berdasarkan permasalahan. Kalau project based learning berarti produk. Iya. Kalau problem Sesuai Bu Devi. sesuai, berarti menggunakan yang project based learning. Nantinya mereka akan menghasilkan suatu produk, gitu ya. Oke, metode yang digunakan yang itu. Lalu rencananya untuk mempersiapkan rencana itu tadi membutuhkan waktu 1 bulan atau 2 minggu cukup? 2 minggu. ya menurut Bu Anissa kira-kira dalam membuat ini kan nanti kan yang membuatnya kan Bu Anissa bukan saya, maksudnya dalam membuat RPP lalu nanti bisa berkoordinasi dengan BK mencari data tentang pemetaan kebutuhan belajar tadi dan dan yang lain-lain untuk berkolaborasi dengan guru dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira Bu Anissa itu membutuhkan waktu berapa lama? Kalau melihat dari kemarin kita sudah mengetahui Bu Devi kendala-kendala apa, terus yang dibutuhkan apa saja. Insya Allah 2 minggu nih. 2 minggu cukup ya? Ya berarti kira-kira akan dimulai dari mana Bu Anissa? Apa yang akan pertama yang akan dilakukan apa? Membelajar dulu.
Ya. Jadi memasukkan pembelajaran diferensiasi. Sesuai dengan gaya belajarnya begitu. Berarti langkahnya 3 itu ya. Baik. Oke, berarti butuh waktu 2 minggu. Saya nanti akan menunggu hasilnya ya Bu Anissa. Setelah 2 minggu itu nanti kita bisa mengobrol-ngobrol kembali kira-kira apa saja yang sudah Bu Anissa lakukan, dan nanti kita apa rencana tindak lanjut selanjutnya setelah melakukan perencanaan itu. Lalu dan juga terima kasih jenengan sudah bersedia melakukan kegiatan supervisi akademik ini dengan saya, dan saya doakan semoga kedepannya nanti Bu Anissa akan menjadi guru yang lebih baik lagi. Bukan berarti ini saya menggurui, tapi kita saling sharing ya Bu Anissa. Semoga kita sama-sama bisa menjadi guru yang lebih baik dalam melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Mungkin cukup itu saja kegiatan pasca observasi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.